Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang paling hangat di akhir-akhir belakangan ini yang berseliweran di sosial media atau di dunia yang terjadi saat sekarang ini, yaitu topik tentang akhir zaman gitu. Dan yang paling heboh itu yang bikin mata kita makin terbuka gitu sekarang adalah bahwa akan sudah dekatnya kiamat itu. Kiamat itu bukan sudah dekat lagi, sudah sangat semakin dekat gitu. Karena dibilang sudah semakin dekat karena semua tanda-tanda itu udah yang disampaikan oleh semua dalil yang ada dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu kontan itu sekarang lah akhir zaman itu gitu. Jadi kita tinggal menunggu gitu. Kalau kata ulama itu di baiatnya Imam Mahdi gitu. Jadi Imam Mahdi itu ciri-cirinya hidungnya mancung gitu. Jidatnya lebar, punya tahi lalat gitu di pipinya gitu. Nah, kemudian kalau yang memiliki ciri-cirinya banyak gitu, tapi Allah itu Allah sembunyikan gitu. Nah, kebanyakan orang mengira Imam Mahdi itu adalah orang yang bernama Muhammad dan mempunyai isimnya isim Nabi gitu, namanya itu gitu. Misalnya Muhammad bin Abdullah gitu. Nah, jadi orang mengira seperti itu padahal bukan gitu. Sebenarnya maksud daripada isimnya itu adalah namanya itu berkesesuaian dengan kelakuannya berkesesuaian dengan namanya gitu. Mohon maaf ya, banyak orang bernama Nabi Muhammad tapi kelakuannya Abu Jahal gitu. Banyak yang bernama Muhammad tapi nggak pernah sholat ke masjid atau jarang ke masjid. Itu Muhammad apa namanya gitu. Mohon maaf ya yang bernama Muhammad bla 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 gitu. Tapi bukan maksud saya Nabi Muhammad gitu ya. Jadi Anda meminjam atau orang tua mengasih nama Muhammad tapi nggak pernah sholat ke masjid gitu. Jadi betul sih nama itu adalah doa, tapi doa itu kok nggak kena di hati, di kalbu Anda gitu, karena Anda punya ego gitu. Apalagi yang pernah atau belajar atau mendalami ilmu agama di pesantren, di sekolah-sekolah agama gitu. Kebanyakan orang hanya belajar agama itu ketika dia di sekolah aja. Begitu dia selesai dapat ijazah agama, ya selesai gitu. Begitulah gitu. Kebanyakan manusia gitu. Jadi orang beragama itu mencari titel gitu, mencari gelar gitu, misalnya SAG, MAG gitu kan gitu, profesor, doktor gitu. Nah, gelar-gelar semua itu atau pemberian manusia misalnya gitu, kalau dia dalam agama misalnya digelari buya gitu gitu, ada dikasih gelar kiai, syekh gitu. Nah itu maulana gitu, itu nggak ada gunanya gitu kalau di hadapan Allah nanti kita nanti dicemplungkan juga ke dalam neraka gitu. Karena gelar yang paling tinggi di sisi Allah itu apabila kita mencapai derajat hamba Allah yang paling muttaqin gitu. Paling bertakwa gitu. Jadi gelar-gelar yang paling berharga di sisi Allah itu ada muttaqin, muhsinin, mukhlisin gitu. Nah, itu yang paling berharga gitu. Nah, kemudian kita bisa masuk surga. Surga yang paling paling wow itu paling mewah itu adalah surga Firdaus gitu. Nah, itu baru hebat gitu. Jadi sekarang kita dipanggil buya, dipanggil syekh, dipanggil kiai gitu. Tapi pertama kali juga dipanggil sama Allah gitu nanti pas di akhirat nanti. Kamu gitu. Nah, kamu dulu beragama gini-gini menyampaikan agama udah kamu sampaikan sudah gitu. Nah, sekarang kamu masuk neraka gitu. Lalu protes orang ini gitu. Ah, loh Allah kenapa kok saya masuk neraka gitu tuh. Nah, dulu masih ingat gak kamu gini-gini nih? Kamu beramal itu pengen cari nama gitu. Pengen dibilang kiai, pengen disebut orang syekh, ustadz, atau pengen dibilang orang itu paham agama, dalam ilmu agamanya lebih paham agama dari orang lain gitu. Nah, itu udah kamu dapatkan kan itu di dunia udah gitu. Ya udah gitu. Sekarang masuk neraka gitu. Kalau kamu nggak niat sama aku, nggak niat sama mencari aku ya nggak bakal dapat gitu. Jadi orang itu beragama, kita menuntut ilmu, kalau dikasih orang dikasih nama gelar syekh, kiai, ustadz itu jangan besar kepala dulu, kata orang Minang itu jangan jangan besar dulu lubang hidungnya gitu. Nah, biasa aja gitu. Bukan berarti nggak boleh gitu kita dipanggil itu orang-orang gelar-gelar kemanusiaan itu gitu. Boleh aja gitu. Tapi yang lebih penting itu di batin gitu, di hati kita gitu. Sebenarnya kita itu dikasih nama kayak gitu nggak belum tentu cocok sama sama diri kita gitu. Karena masing-masing kita ini punya masing-masing kita ini punya aib dan dosa gitu. Dosa ini kalau kita mau berjujur sama diri sendiri itu nggak cocok sama orang yang dikasih digelar sama orang itu. Misalnya orang manggil kita kiai, syekh gitu. Nah,
Cocok nggak sama diri kita itu? Sementara kita ini adalah pendosa gitu. Nah, satu dosa aja yang kita lakukan itu belum tentu buat menutupin, buat buat selamat dari neraka gitu. Nah, jadi yang bikin kita selamat dari neraka itu adalah rahmat Allah. Yang bisa bikin kita masuk surga itu rahmat Allah gitu. Nah, begitulah kita memahami agama ini nggak cukup hanya sekedar tahu aja gitu. Kita perlu mengerti gitu. Setelah kita mengerti, kita perlu memahami. Setelah memahami, kita perlu mengamalkan gitu. Banyak orang yang tahu agama, yang ngerti agama, tapi dia nggak mau jalanin gitu. Nah, kalau soal agama kita ngomong sama dia, kalau soal agama aku lebih tahu dari kamu. Kadang kontan dia ngomong itu kan, tapi ada juga yang nggak ngomong gitu. Tapi dalam hati dia aja dia ngomong gitu. Nah, ini kan namanya salah satu bentuk kesombongan iblis gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat begitu bahwa Imam Mahdi yang dibilang Nabi Muhammad itu dia udah dibaiat gitu. Baiatnya gimana? Baiatnya itu secara batin gitu. Pertemuan gitu kan gitu, batin antara Allah, Nabi Muhammad dan Imam Mahdi gitu. Nah, asalkan Imam Mahdi ini betul-betul konsisten gitu, istiqomah gitu sama sir-sir yang dihilangkan oleh Allah gitu kan pada beliau. Dan Imam Mahdi itulah kalau tingkatan wali, dia itu kelompok wali malamatiyah gitu. Wali malamatiyah itu adalah wali kontroversial gitu, atau wali yang sering dihujat atau disepelekan orang, direndahkan orang, dibully atau pokoknya rata-rata itu mendatangkan sesuatu yang berlawanan gitu sama pemikiran orang banyak gitu. Nah, itulah karakteristik dari Imam Mahdi gitu. Nah, kemudian nama Imam Mahdi tadi gitu. Imam Mahdi itulah sebuah nama rohani gitu. Bukan nama manusianya Mahdi gitu. Misalnya namanya Muhammad Mahdi, bukan gitu. Atau namanya langsung Mahdi, bukan gitu. Jadi itulah nama rohani gitu. Mahdi itulah kan orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapat hidayah gitu. Karena asal katanya dari hadi gitu. Dari adalah dari satu sifat Allah, yaitu petunjuk gitu. Maha memberikan petunjuk. Manusianya hadi gitu kan gitu. Jadi Imam Mahdi adalah manusia yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah gitu. Hidayah dari siapa? Dari Allah ya. Berarti sebelumnya dia adalah orang yang nggak bersih, kotor kan gitu. Dari mantan pendosa gitu. Jadi beda sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan maksum, dia bebas dari dosa gitu. Kalau Nabi Muhammad kan Muhammad gitu, asal katanya dari Ahmad gitu. Ahmad itulah adalah asal kata dari Ahad gitu. Jadi Muhammad, Ahmad, Ahad gitu. Muhammad, Ahmad, Ahad itulah manusia yang mentauhidkan, mengesahkan Allah. Ya, itulah pengertian dari maksud arti dari Nabi Muhammad. Apakah Anda yang beragama yang selama ini sekian puluh tahun menimba ibu pesantren sudah tahu arti nama Nabi Muhammad? Nah, kemudian arti Nabi Muhammad, nama Muhammad itulah sama kayak Mahdi tadi gitu. Yaitu isimnya itu isim Ahmad, Hadi gitu. Hadi itu petunjuk. Jadi Muhammad itulah manusia yang memberikan petunjuk. Itulah arti nama Nabi Muhammad. Sama kayak Nabi Ibrahim. Ibrahim itu asal katanya adalah Ibrah. Ibrah itulah pengajaran. Ibrahim itulah manusia yang memberikan pengajaran. Nah, gitu. Jadi Anda nggak perlu pamer-pamer atau unjuk gigi atau merasa ego Anda paling tinggi, bahwa Anda paling tahu ilmu nahu saraf gitu. Saya nggak ada belajar ilmu nahu saraf, tapi nahu saraf yang ada di batin aja yang perlu kita buka gitu. Karena ada ilmu yang paling tinggi di atas segala ilmu, itulah ilmu laduni gitu. Itu ilmu laduni nahu saraf sama ilmu laduni yang ada di luaran, yang ada di pesantren itu beda gitu. Jadi ilmu-ilmu yang saya sampaikan inilah adalah ilmu yang ada dalam kolbu, ilmu kolbu gitu, bukan ilmu-ilmu yang Anda dapatkan di pesantren. Kalau Anda adu dengan ilmu pesantren itu bakal ada kesamaan gitu, tapi kebanyakan itu hanya dipakai buat debat gitu. Kalau saya sampaikan ilmu agama gitu, nah Anda akan ujung mendebat saya gitu. Nah, karena Anda merasa Anda lebih pintar karena Anda telah baca ribuan kitab, bahkan hafal Al-Quran, bahkan hafal hadis gitu. Nah, mohon maaf ya, saya betul nggak hafal Al-Quran, tapi kalau Anda adu pemahaman, oke, saya berani adu sama, bahkan sekaligus sama ustadz Anda, profesor Anda gitu. Jadi di sini kita bisa melihat gitu antara Imam Mahdi gitu, antara Imam Mahdi dan Dajjal gitu. Jadi Imam Mahdi ini adalah seperti dia itu lawan dari Dajjal gitu. Kalau Dajjal itu dia itu kalau dibilang nabi,
eee, dia itu adalah akan membawa nanti membawa api gitu. Kalau api ini bawa itulah hakikatnya air gitu. Kalau dia membawa air itulah hakikatnya api gitu. Jadi, mmm, kalau dia menawarkan air, ambillah api gitu. Kalau dia menawarkan api, ambillah air gitu. Nah, jadi maksudnya apa? Eee, api yang dibilang Dajjal itu, api yang dibilang Nabi itu adalah ini yang kita pegang sekarang ini itu smartphone kita gitu. Kenapa smartphone ini dibilang api gitu? Karena smartphone ini kan kita cas gitu, ada baterainya gitu, baterai itu kan ada dari listrik gitu. Nah, dari listrik bukankah itu api gitu? Kalau Anda nggak percaya dari listrik itu api, ya silakan sentrum gitu ke badan Anda, ke tenaga arus listrik gitu. Nah, berarti kita bisa lihat gitu bahwa smartphone ini sering kita dewa-dewakan gitu, sering jadi tempat kita bertanya. Tempat kita bertanya itu tentunya ada di aplikasinya itu Google gitu. Nah, kita lebih cenderung percaya gitu sama Google daripada Al-Qur'an gitu. Nah, jadi api yang dibilang Nabi itulah pegangan hidup kita gitu. Pegangan hidup kita apa gitu? Ya handphone ini gitu. Nah, kalau kita beragama pegangan hidup kita itu Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an itu kan air gitu, penyejuk gitu. Nah, sementara smartphone ini adalah api gitu. Nah, api itu kadang membawa malapetaka gitu. Kalau kita nggak pandai menggunakannya gitu. Dan malah itu smartphone atau handphone ini malah banyak mudaratnya gitu. Walaupun memang ada manfaatnya gitu. Jadi segala sesuatu betul itu sesuatu di atas dunia ini Allah ciptakan itu ada gunanya, nggak ada yang sia-sia gitu. Nah, air ada gunanya, api juga ada gunanya gitu. Nah, jadi secara secara obat gitu buat buat menyelamatkan hidup kita gitu. Ya itu gitu. Jadi kita bisa mengambil smartphone ini, tidak menjadikannya sebagai suatu obsesi, jadi pedoman hidup gitu. Misalnya apa yang ada di handphone yang ditampilkan di HP ini, eee, seolah itulah tujuan hidup kita. Misalnya kita lihat orang kaya gitu, dia hidup mewah gitu, itu belum tentu gitu apa yang ditampilkan itu benar gitu, karena itu banyak yang bohong gitu. Misalnya artis gitu yang tampil cantik gitu, punya payudara montok gitu kayak model itu kan, padahal itu adalah dia masukkan ke implan gitu, dikasih silikon gitu, ke ke dada dia gitu. Kemudian pantat dia, hidung dia semuanya palsu gitu. Itu kan salah satu bentuk kepalsuan, itulah dusta gitu. Nah, kemudian orang-orang kaya gitu. Kita lihat orang-orang kaya itu punya mobil mewah, Lamborghini, Ferrari gitu. Nah, padahal belum tentu, bisa jadi itu kredit. Jadi belum tentu itu cash kan gitu. Banyak juga kok yang malas bayar pajak gitu. Itu kan kebohongan juga gitu. Nah, banyak ini tampil-tampil glamor di HP ini, padahal itu sebenarnya itu sangat mengiris hati orang-orang kelas bawah gitu. Nah, apalagi yang suka menampilkan kekayaan gitu. Misalnya ini versi majalah ini, versi versi ini gitu. Data ini gitu. Inilah 10 orang terkaya di Indonesia, inilah 10 orang terkaya di dunia. Itu buat apa ditampilin itu? Ditampilin kekayaannya sekian sekian triliun gitu. Itu kan mengiris hati orang-orang miskin, apalagi dia suka pamer-pamer mobil, pamer mobil mewah. Bukan nggak boleh ya kita punya mobil mewah, boleh lah silahkan, tapi jangan terlalu norak gitu ya. Eee, jangan ditampilin gitu kita punya emas, jalan-jalan ke luar negeri, makanan mewah gitu. Nah, terus eee, punya uang sekian triliun, sekian miliar deposito, punya saldo segini gitu. Buat apa gitu? Itu kan mengiris, saudara-saudara kita yang miskin gitu. Dia sendiri buat makan saya aja susah gitu. Syukur-syukur buat bisa makan gitu kan gitu, bisa ini. Ini kita melihat gitu, akhirnya orang itu timbul iri atau misalnya timbul pesimisnya gitu, atau timbul rasa kalau orang itu pintar ya bisa timbul kriminal gitu dalam dirinya gitu. Nah, oh ini orang orang ini banyak banyak uang ya, banyak emas ya, nanti aku intai gitu. Nah, jadi makanya sekarang itu kejahatan tuh makin 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 ke sini makin merajalela gitu. Karena orang udah muak gitu dengan hidup miskin gitu. Orang itu pengen kaya gitu. Salah satu cara cepat buat kaya itu ya maling gitu. Nah, maling atau misalnya merampok gitu. Kalau bisa merampok bank gitu. Jadi makanya sekarang itu orang berani berbuat onar, berani berbuat kejahatan kriminal yang tinggi-tinggi yang kayak yang ada di film-film itu gitu. Karena mereka terobsesi dilihat di TV, lihat di handphone ini gitu. Karena ditunjukkan malah kayak di YouTube gitu. Tutorial inilah cara membuka gembok gitu, cara ini. Ya itu otomatis itu sama dengan ngajarin maling juga kan gitu. Jadi itulah bahayanya smartphone gitu, handphone ini. Sekarang orang berzina, dulu waktu kita mohon maaf ya ini mungkin aib juga bagi kita waktu kecil gitu. Kita dulu laki-laki gitu, waktu kecil
kalau mau melihat aurat perempuan kita suka ngintip orang lagi mandi kan, wanita lagi mandi gitu. Kalau sekarang kita nggak perlu lagi melakukan hal yang bodoh seperti itu gitu. Di smartphone sudah ada gitu. Bahkan kayak di Instagram atau di aplikasi itu sudah banyak gitu kalau mau apa gitu. Bahkan ada mau video orang berhubungan suami istri itu udah banyak gitu. Dulu ada zamannya VCD, DVD porno, sekarang udah enggak gitu, udah ada situs gitu. Nah, itu diproduksi secara ribuan bahkan jutaan situs ya, jutaan situs porno gitu. Jadi satu situs saja itu udah jutaan juga filmnya gitu. Bayangkan gitu bagaimana orang memerankan peran itu gitu. Itu baru film gitu. Bagaimana orang yang melakukannya secara langsung yang nggak difilmkan itu lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi di sini mohon maaf ya, orang sekali misalnya Ustadz Somad, misalnya dia itu kan orang Melayu kan gitu, orang Riau sana gitu. Nah, dia itu tahu nggak sadar dari dakwah dia selama ini itu mempan nggak kena gitu membubarkan itu tempat-tempat maksiat yang ada di Riau gitu. Nah, atau dia hanya menyandang gelar dia itu pernah kuliah di luar negeri kemudian hafal hadis gitu. Ya betul sih ini hidayah Allah gitu. Kalau orang dikasih hidayah, kalau misalnya di tempat dia itu nggak dapat hidayah, nggak bakal dapat juga gitu. Tapi efektif nggak dakwah Ustadz Somad? Nggak kan gitu. Nah, di sini kita perlu berpikir dan melihat, menganalisa gitu untuk menggugah hati nurani gitu, bahwa handphone itulah salah satu alat gitu buat dajjal gitu mempropaganda gitu fitnahnya gitu. Kita bisa lihat gitu salah satu program simbol-simbol dari Dajjal itu dia udah mulai menampakkan kesombongannya gitu. Anda bisa lihat di status WA itu ada tanda misalnya dilihat kan gitu. Nah, itu kan simbol Dajjal mata satu gitu. Nah, misalnya status kita pasang dilihat berapa orang gitu. Nah, dia tanda itu gitu. Nah, kemudian di galeri gitu. Kemudian di pin banking kita gitu. Nah, itu ada tanda mata gitu, mata satu gitu. Nah, banyak lagi gitu simbol-simbol Dajjal itu. Di mata uang dolar yang udah pasti kalau kita sering lihat kajian akhir zaman itu di YouTube itu di mana-mana itu di mata uang $1 itu ada simbol Dajjal gitu di piramida itu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa antara Imam Mahdi dan Dajjal ini mereka berlawanan gitu, dan partner dari Imam Mahdi adalah Nabi Isa gitu ya. Jadi nanti yang bakal perang melawan Dajjal itulah Imam Mahdi gitu nanti, tapi yang membunuhnya Nabi Isa gitu. Karena pas Imam Mahdi ketemu si Dajjal gitu, si Dajjalnya kabur gitu, nggak tahu kenapa gitu kan. Nah, pas Imam Mahdi mau cari pedangnya ketemu, si Dajjalnya udah hilang gitu. Tahu ketemu sama Nabi Isa gitu. Nah, dan Nabi sendiri menyampaikan bahwa itu bukan lawan yang cocok, bukan lawan yang sebanding sama kamu gitu. Yang sebanding sama kamu itu adalah Nabi Isa gitu. Lawannya si Dajjal ini gitu. Jadi ujung-ujungnya si Dajjalnya dihabisi sama Nabi Isa gitu. Nah, setelah itu ada masa-masa nanti di akhir zaman nanti ketika Imam Mahdi ini jadi khalifah gitu. Sekian tahun katanya gitu. Nah, nanti tegaklah khilafah Islam yang sebenarnya, orang memakai hukum Islam. Nanti akan terasa gitu kejayaan Islam itu. Nah, jadi sekaranglah puncaknya gitu. Nanti kita bakal ketemu Imam Mahdi, jadi sabar aja gitu. Jadi nggak perlu takut gitu, kiamat udah semakin dekat. Tapi kita harus bersyukur kalau kiamat udah mau dekat, udah mau bakal terjadi, ya harus bersyukur sangat gitu. Karena kalau kita mati, kalau pas dikubur kita nggak nunggu lama kiamat gitu. Jadi jangan mengutuk kiamat tuh dekat, kita ketakutan atau ini membuat ini orang nakut-nakutin orang gitu. Nggak perlu risau gitu. Santai aja gitu. Jadi kita bisa menikmati hidup mumpung kiamat mau dekat. Kita bukan berarti kita pesimis terhadap dunia gitu. Kita sibuk beramal soleh, ya kita kejar juga dunia gitu. Mumpung sekarang kita berusaha mati-matian mengejar kesuksesan, mengejar kekayaan gitu. Ya betul, kekayaan nggak dibawa mati, minimal kita punya prestasi lah di dunia ini. Kalau kita bisa sukses di dunia, kalau kita bisa sukses di akhirat, kenapa di dunia kita lupakan aja gitu? Karena di akhirat nanti belum tentu juga kita masuk surga kan gitu. Nah, makanya dikejar dua-duanya gitu. Nah, seperti yang dibilang Nabi itu, hiduplah buat akhiratmu seolah kamu akan hidup besok pagi gitu. Mati besok pagi. Kalau bekerjalah untuk akhiratmu bekerjalah untuk duniamu seolah kamu bakal hidup selamanya gitu. Nah, jadi sinkron kan gitu. Apa yang dikatakan Nabi sama dalil-dalil sama semua yang terjadi saat ini gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sekaranglah akhir zaman itu. Jadi
Imam Mahdi itu sudah ada. Nah, dan sudah dibaiat secara di langit sana udah dibaiat gitu. Tinggal kata para ulama itu dibaiat di depan para ulama itu yang belum gitu. Itu yang kita tunggu-tunggu gitu. Dan itu adalah akan bakal terjadi di kata apa sesuai dalil itu dipelajari sama alim ulama itulah tahun 2024 ini gitu. Nah, insyaallah gitu. Nah, mudah-mudahan itu terjadi gitu. Nah, kemudian setelah Imam Mahdi dibaiat nanti bakal muncullah gitu apa namanya kita bisa lihat bahwa bagaimana Imam Mahdi ini menyelesaikan masalah dari umat Islam itu. Nah, dan permasalahan itu sangat sangat mudah, sangat sangat gampang bagi Imam Mahdi menyelesaikan karena dia udah dibimbing kalbunya sama Allah gitu. Dan ilmu dari Imam Mahdi adalah ilmu laduni gitu, ilmu yang langsung dari Allah gitu. Nah, jadi kalau kita bicara kenabian dan para nabi dan wali salah satu tingkatan wali tertinggi itulah yang dipegang oleh apa namanya ketuanya itu apa Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Kemudian salah satunya lain adalah Imam Mahdi ini gitu. Jadi Imam Mahdi begitu dia apa namanya kalau nabi ukuran nabi mendapatkan wahyu gitu. Kalau ukuran nabi Imam Mahdi dia dapatkan ilham gitu. Jadi sekarang itu wahyu udah nggak ada tapi ilham terus muncul gitu. Itu Allah selalu sirkan kepada para wali-walinya gitu, terutama Imam Mahdi gitu. Nah, terutama dalam mendapatkan ilmu laduninya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebentar lagi masa itu bakal datang. Jadi sabar aja, bentar lagi Islam bakal menang gitu, dan Palestina bakal menang gitu. dan si Yahudi apa bukan Yahudi yang ada di Timur Tengah aja gitu. Yahudi yang bersarang di belakang pemerintahan Amerika, di pemerintahan Inggris, di pemerintahan itu nanti bakal kalah juga gitu. Nah, karena mereka dengan harta kekayaan yang mereka dapatkan selama ini, dengan kesombongan mereka gitu, maka bentar lagi mereka bakal tumbang, kalah perang sama Imam Mahdi di perang Armageddon atau perang akhir zaman. Jadi sekarang ini persiapkanlah diri Anda secara fisik, secara mental gitu untuk perang akhir zaman gitu. Nah, jadi nggak perlu sok-sokan apa namanya tahu tentang akhir zaman gitu. Inilah penjelasan yang cukup. Kalau Anda punya ego agama, simpan dulu ilmu agama Anda, simpan dulu apa hafiz Quran Anda, simpan dulu Anda tahu sekian ribu dalil, sekian ribu kitab yang pernah Anda baca gitu. Nah, mudah-mudahan penjelasan kali ini sangat simpel dan sederhana tentang akhir zaman gitu. Nah, sekian dari saya. Semoga nanti ketika Imam Mahdi muncul Anda tidak kaget gitu. Karena orang Imam Mahdi adalah orang yang paling Anda benci, orang yang paling sering Anda hujat gitu, yang Anda pandang gila, itulah Imam Mahdi gitu. Nah, sekian penjelasan kali ini, semoga dapat diambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.